and good citizen. Salam Pancasila. Saya Untari Dwi Mastuti. Kali ini kita akan belajar tentang pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yuk kita simak videonya. Baik, kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan belajar bab kedua, yaitu tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kelas 9. Nah, materi pembelajaran ada 3. Kali ini kita bahas yang pertama dulu ya. Untuk yang kedua dan yang ketiga, insya Allah next video. Yang pertama, materinya adalah tentang hakikat pokok pikiran pembukaan UUD 1945, yaitu tentang pokok pikiran yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini adalah bunyi Undang-Undang Dasar 1945 yang biasanya dibacakan pada saat upacara bendera setiap hari Senin atau pada saat upacara hari besar lainnya. Misal pada upacara 17 Agustus, kemudian ada Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, dan hari besar lainnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau yang dasar berisi 1. Tujuan negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Yang ketiga, bentuk negara dan jenis kedaulatan. Yang keempat, ada dasar negara. Kedudukan pembukaan UUD 1945. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum di Indonesia. Bayangin deh, kalau misalkan di Indonesia tidak ada hukum yang mengikat, apa jadinya negara ini ya? Yang ketiga, pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi UUD 1945 adalah kaidah negara, pokok kaidah negara yang paling dasar. Yang keempat, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang kuat dan tetap. Makna alinea pembukaan UUD 1945. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Jadi, semuanya mempunyai hak kemerdekaan. Yang kedua, alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Dalam alinea ketiga, terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Pada alinea keempat, menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintah Indonesia, diperinci lebih lanjut. Bagian yang B, pokok pikiran alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau yang poin A tadi adalah makna, sekarang yang B adalah pokok pikiran. Makna dengan pokok pikiran itu berbeda ya. Kalau makna berarti maknanya atau artinya. Kalau pokok pikiran berarti setiap alinea itu inti dari alinea tersebut itu isinya apa. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 pokok pikiran.
karena ada 4 alinea di dalamnya. Pokok pikiran yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ dulu ya penjelasan dari Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Silakan dijawab dengan tepat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like. Dan jangan lupa subscribe ya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.